Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Nashaihul Ibad yang merupakan karangan Imam Nawawi Al-Bantani, yang merupakan syarah dari kitab Munabbihat karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kali ini kita sampai pada bab ketiga, maqalah nomor 55. Pada maqalah nomor 55 ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menuliskan waqala Malik bin Dinar. Nah, ini perkataan Malik bin Dinar. Ihbis salasan bisalasin hatta takuna minal mu'minin. Cegahlah 3 perkara buruk dengan 3 perkara baik. Jadi cegahlah perkara 3 dengan 3 perkara. Maksudnya begini, ada 3 perbuatan buruk yang bisa dicegah dengan 3 perbuatan baik. Apa itu? Al-kibra bitawadu, cegah perbuatan takabur dengan tawadu. Jadi kalau kita kepengen tidak takabur, maka tawadu. Nah, kalau kita tawadu tidak akan takabur. Wal hirsa bil qanaah, tamak. Orang tamak itu kan sifat tercela. Supaya enggak tamak, maka jadilah orang yang qanaah, menerima takdir. Wal hasada bin nasiha, hasad itu merupakan perbuatan setelah yang dilarang oleh agama. Supaya tidak hasad, maka cegahlah dengan nasihat, mendoakan orang kebaikan. Jadi 3 ya, ada 3 perbuatan tercela yang bernama takabur, lalu tamak, al-hirsu, dan hasad. Ini bisa diatasi dengan 3 perkara yang baik. Takabur bisa diatasi dengan tawadu, lalu al-hirsu atau tamak serakah bisa diatasi dengan qanaah, lalu hasad bisa diatasi dengan nasihat. Gampang ya. Wal maqalatu al-khamisatu wal khamsuna, utai maqalah kang nomor 55 iku qala wis dawuh sapa Malik bin Dinar. Ihbis nyegah sapa sir al imna, tegese nyegah sapa sir sarasan ing 3 perkara minal hisale saking pira-pira tingkah al-madmumati kang tercela, bisa rasin kelawan 3 pira-pira tingkah minal hisale nyatane saking pira-pira tingkah al-mahmu dadi kang terpuji. Hatta takuna sing ana sapa sira alaikum minal mukminin, setengah saking wong kang iman sempurna imannya. Jadi kalau kita bisa mencegah takabur, bisa mencegah tamak, bisa mencegah hasud, insya Allah kita akan menjadi orang beriman yang lebih sempurna. Kaitat tasifah, tegese supaya persifatan sapa sira bi haqqil iman, kalawan pira-pira hakikat iman, kal mukminina kaya dene wong kang iman aswadikina kang padha bener kabeh fi imanihim ing dalam imane siddiqin. Al-kibra sijine nyegah sapa sira ing takabur bitawadu ing kelawan nglakoni tawadu. Wal kibru huwa takabur huwa takabur iku ru'yatun nafsi, ngelihat ningaline awak-awakan bi'ainin izzi kelawan pandangan mulya, wa ru'yatil ghairi lan ningali wong liya bi'ainin haqarati kelawan pandangan hina. Jadi yang disebut takabur itu adalah melihat dirinya mulia dan melihat orang lain itu sepele hina. Aksud tawaduni itu sebaliknya tawadu. Nah, kalau tawadu melihat orang lain itu bagus, melihat diri kita itu hina. Wal kibru utawi takabur yakunu bil mangsilati. Nah, takabur itu biasanya terjadi pada hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan, pangkat misalnya. Ada Pak Camat,
dia merasa jabatan camat itu lebih tinggi daripada jabatan lurah misalnya. Perasaan-perasaan seperti itu sering menimbulkan sikap takabur. Wal ujbu yakunu bil fadilah. Sementara ujub itu biasanya berkaitan dengan keutamaan diri sendiri. Misalnya saya orang pandai, dia bodoh. Saya orang kaya, dia miskin. Nah, persifatan yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan yang ada di diri kita itu biasanya disebut ujub. Kalau yang berkaitan dengan kedudukan atau pangkat, jabatan dan lain-lain biasa disebut takabur. Fal mutakabbir yujillu nafsahu an ru'yatil muta'allimina. Nah, contoh, kalau seorang guru dia akan melihat dirinya lebih pandai sementara muridnya lebih bodoh, itu bisa terjebak dalam takabur. Wal mu'jibu mustaqsiru fadlihi an istizadatil muta'addibina. Wal hirsa lan nyegah sapa sira ing serakah bil qanaati kelawan qanaah atau nerima. Fal hirsu mongko tawi hirsun wa yahsun ijtihadu fi syai'i yatlubu. Yang namanya serakah itu bersungguh-sungguh mencari sesuatu yang dia inginkan. Wal qanaatu tai qanaah ya qanaah iku arido bil qismah, itu dalam ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita serakah, balaslah dengan lawanlah dengan qanaah ridho. Oh, ini semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hasada lang lawra sapa ing hasad wa huwa hasad iku tamanna zawali ni'matil mahsud, mengharapkan hilangnya nikmat dari orang yang dihasud, ilal hasidi maring dihasad. Jadi yang namanya hasad itu istilahnya orang lain punya mobil lalu kita berharap oh mudah-mudahan mobilnya rusak dan kita saja yang punya, orang lain usahanya lancar, kemudian kita itu hasud misalnya, kita kepengen usaha orang tersebut itu menjadi bangkrut, kemudian usaha kita menjadi lancar, itu hasud. Naudzubillahi min dzalik. Bin nasiha, kelawan nasiha. Nah, kalau supaya kita nggak hasud kepada orang lain, kita doakan. Misalnya orang lain sukses, kita doakan mudah-mudahan dia lebih sukses. Kalau orang lain punya mobil, kita doakan semoga dia punya mobil lebih banyak atau mobilnya bermanfaat. Kemudian kalau doa yang biasa diajarkan sih, Masya Allah tabarakallah, Masya Allah la quwata illa billah. Kita melihat orang lain kira-kira kita supaya nggak hasud, bacalah doa itu, Masya Allah tabarakallah, Masya Allah la quwata illa billah. Wahya utawi nasaiku adunga undungaken ilama maring barang fikang dalam ma asolaha ing kebagusan. Jadi misalnya kita melihat orang lain bisa beli baju baru, ya kita doakan mudah-mudahan baju barunya bermanfaat dan bertambah. Jangan sebaliknya, mudah-mudahan baju barunya sobek, nanti kita bisa beli baju yang seperti itu. Enggak seperti itu. Wanahyu lan nyegah ngamasing barang fikang dalam ma al-fasad dari kerusakan. Wabil hadis yang aku tetap kita hadis la yazdamu fi jawfi abdi al-iman wal hasadu. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa tidak akan berkumpul dalam suatu hati iman dan hasad. Jadi kecenderungannya kalau iman, orang punya imannya full, hasad akan pergi. Sementara kalau ada hasad, imannya akan kurang. Jadi hasad dengan iman itu dua sifat yang saling bertentangan, saling menafikan. Jadi, kalau dia hasad, biasanya imannya kurang. Kalau imannya sedang tambah, hasadnya biasanya hilang gitu. Ai al imanu bil qadari, iman kedam dengan takdir Allah. Contoh kalau kita melihat orang lain punya sawah misalnya, punya kebun, punya tanah, kemudian kita kepengin tanahnya hilang atau kena musibah atau apa, itu artinya kita itu nggak punya iman bahwa semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala kulun nasi aqdiru ala ridhahu. Kulun nasi utai saben-saben manungsa iku aqdiru kuasa bisa ala ridhahu ngatasé ridhone nas illa hasidini amati fa innahu la yurdihu illa zawaluha. Jadi kata Muawiyah, setiap orang bisa aku tundukkan sehingga dia itu
mau ridho kepadaku, bekerja sama denganku lah, kecuali orang-orang yang hasad. Kenapa? Karena orang hasad hanya berharap hilangnya nikmat dariku. Kama qala batu min bahri tawil wadaraitu kullan nasi lakinna hasidi madaratu saqqat wa izza nawaluha wa kaifa yudaril mar'u hasidani amihi idza kana la yurdihi illa zawaluha. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.